Baik, mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melalui kajian online mingguan. Insya Allah kali ini mengkaji tematik ya, berhubungan dengan bulan Zulhijjah. Temanya mengenai keutamaan, amalan, dan hadis palsu yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Insya Allah masih bersama Ustadz Saiful Rahmat, dan alhamdulillah Ustadz sudah bergabung dengan kita. Baik Ustadz, untuk waktunya kami persilakan Ustadz ya. Insya Allah sampai jam berapa Ustadz? Ya, 2:30 ya, atau jam menjelang asar. Ya, baik Ustadz. Enggak Ustadz. Assalamualaikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman, Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat yang semoga Allah berkahi dan muliakan kita semua. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita di pekanan di hari Ahad ini, walaupun biasanya pagi jam 10, hari ini qadarullah karena ada satu dan lain hal kita bisa melaksanakan jam 1 siang. Walaupun dalam keadaan bisa jadi ngantuk, bisa jadi lelah, bisa jadi cocoknya adalah tidur siang. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa melakukan apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai berupa thalabul ilmi. Semoga thalabul ilmi kita kali ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi penggugur dosa-dosa kita, dan menjadi perkara yang bisa menyebabkan Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita, dan mudah-mudahan Allah lipat gandakan segala perbuatan baik kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat yang semoga Allah muliakan, di kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, seperti biasanya sebetulnya kita membahas sebuah kitab ya yang berjudul Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Akan tetapi khusus di pertemuan kali ini kita tematis dulu berkaitan dengan bulan Zulhijjah, karena saat ini adalah masuk ke dalam bulan Zulhijjah. Ada perkara yang harus kita pahami, mungkin sudah kita pahami, tapi kadang kita lupa, ya. Maka mudah-mudahan kita ingatkan di pertemuan kali ini, sehingga apa yang kita pelajari di saat ini menjadi suatu amalan yang kelak akan bisa kita amalkan di bulan-bulan sekarang, di bulan Zulhijjah ini, di hari-hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan dan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan pahami insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya coba share ya. Saya coba bagikan slide materinya di kesempatan kali ini insyaallah.
Baik, sebelumnya mungkin ke Pak Ahmad. Kelihatan Ustaz. Kelihatan Pak? Ya, coret-coretannya juga ada. Alhamdulillah. Baik, kita mulai Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Ujian kita berjudul keutamaan bulan Zulhijjah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Allah taala kadang memuliakan sesuatu dari sesuatu yang lain. Memuliakan sesuatu dari yang lainnya, dari sesuatu yang lainnya. Contohnya, Allah muliakan suatu benda ya dari benda yang lainnya. Allah muliakan satu benda dari benda yang lainnya. Contohnya Allah muliakan batu Ka'bah ya, bangunan ya maksudnya. Bangunan Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala karena memuliakan Ka'bah, Allah memerintahkan kita untuk mengelilingi Ka'bah, berputar mengelilingi Ka'bah apabila kita melaksanakan haji, melaksanakan umroh, atau melaksanakan tawaf sunnah. Maka di situ ada syariat mengelilingi Ka'bah. Nah, tidak ada benda yang lain yang boleh dikelilingi seperti dikelilinginya Ka'bah. Nah, inilah keutamaan yang Allah berikan kepada Ka'bah yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Begitu. Contoh lagi, Allah berikan keutamaan kepada Hajar Aswad. Hajar Aswad. Di mana Hajar Aswad ini ketika kita akan tawaf, maka disunahkan untuk menciumnya. Kalau tidak mampu, maka dengan cara mengusapnya, kemudian mencium tangan kita yang mengusapnya. Kalau tidak mampu, maka kita dari jarak jauh melambaikan tangannya. Nah, ini adalah bagian dari syariat dan keutamaan yang dimiliki oleh Hajar Aswad, batu hitam yang ada di Ka'bah. Maka tidak ada syariat yang boleh kita lakukan seperti kita melakukan kepada Hajar Aswad ini. Kenapa? Ya karena khusus Allah Ta'ala berikan keistimewaan kepada Hajar Aswad ini. Demikian. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan, nah benda-benda yang seperti ini, benda-benda seperti Ka'bah, seperti Hajar Aswad, seperti misalnya Masjidil Haram, ini Masjidil Haram bangunan. Tapi Allah berikan keutamaan, berikan keistimewaan. Kenapa? Bagaimana keistimewaannya? Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala 100.000 kali sholat. Masya Allah, lihat. 100.000 kali sholat ketika kita sholat di Al-Masjidul Haram dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Nah, ini berarti Allah memuliakan, Allah memberikan keistimewaan kepada Al-Masjidul Haram. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sekali lagi keutamaan ini hanya kita yakini, hanya kita jadikan itu keutamaan dan keistimewaan sebagaimana yang Allah jadikan, yang Allah kehendaki dalam masalah keutamaan dan keistimewaan itu. Maka tidak boleh Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, keutamaannya dijadikan keutamaan yang lain oleh kita. Contoh misalnya, nih bangunan Ka'bah. Ini bangunan apa? Ka'bah. Bangunan Ka'bah Allah berikan keistimewaan untuk kita kelilingi. Kan begitu. Hajar Aswad Allah berikan keutamaan dalam ketika kita tawaf ya, ketika kita tawaf maka kita menciumnya. Nah, selain itu maka kita tidak boleh membuat keutamaan-keutamaan yang lain. Contoh misalnya, kita kadang ya banyak orang-orang Indonesia ketika umroh sampai menggunting kain kiswah ya, kain yang ada di Ka'bah. Kain ini digunting. Kenapa? Karena menurut mereka ini memiliki keutamaan sehingga akan melancarkan rezeki mereka, akan melancarkan jodoh mereka, akan melancarkan apa yang mereka inginkan sehingga mereka jadikan jimat, sehingga mereka jadikan keyakinan. Nah, inilah keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan-keyakinan yang salah yang justru menjerumuskan kita kepada kekufuran. Naudzubillah, kemusyrikan ya. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena syariat tidak menyuruh untuk menggunting kainnya atau misalnya memeluk, mencium, berdoa kepada Ka'bah, tidak. Hanya sebatas kita mengelilingi Ka'bah
sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang kita amalkan berupa keistimewaan yang dimiliki oleh benda tersebut. Demikian pula Hajar Aswad. Tidak boleh kita mengambil Hajar Aswad, ya kemudian menjadikannya jimat, menjadikannya karena kita yakini ini ada punya keistimewaan, keutamaan, akhirnya Hajar Aswad ini dibuat sesuatu yang sangat sakral. Nah, ini pun tidak diperkenankan. Kenapa? Karena khusus Hajar Aswad ini keistimewaannya adalah ketika kita tawaf, maka kita boleh menciumnya. Selain itu maka tidak boleh kita yakini. Itulah ya salah satunya Allah Ta'ala memberikan keutamaan sesuatu dari sesuatu yang lain. Contohnya adalah benda dengan benda yang lainnya. Contoh lagi, Allah memuliakan waktu. Allah memberikan keistimewaan waktu dari waktu yang lainnya. Waktu yang lainnya. Contohnya Allah berikan keistimewaan waktu fajar. Waktu apa? Waktu fajar. Atau waktu sepertiga malam. Nah, sepertiga malam ini waktu yang paling mustajabnya doa. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia kemudian akan mengabulkan apa yang diminta. Ya, meminta rahmat Allah berikan rahmat. Meminta ampunan Allah berikan ampunan. Nah, maka ini waktu yang Allah berikan keistimewaan padanya. Ya, waktu fajar, ya, waktu sampai disaksikannya malah malaikat ketika kita sholat. Ya, waktu hari Jumat. Ini Allah berikan keistimewaan. Artinya berarti Allah utamakan satu waktu dari waktu yang lainnya. Termasuk, nah insya Allah yang kita bahas hari ini, Allah berikan keutamaan bulan Dzulhijjah dari bulan yang lainnya. Sebagaimana Allah utamakan bulan Ramadan dari bulan yang lainnya, maka Allah pun memberikan keutamaan kepada bulan Dzulhijjah daripada bulan yang lainnya. Nah, apa saja keutamaan di bulan Dzulhijjah ini? Insya Allah kita akan coba membahas satu persatu. Baik, bismillah. Fadlu Ashri Dzulhijjah. Keutamaan, ini mohon maaf tidak diterjemahkan ya. Biar sama-sama perhatian, biar sama-sama memperhatikan dan kalau bisa mencatat. Catat apa yang mungkin disampaikan. Fadlu Ashri Dzulhijjah. Keutamaan 10 awal maksudnya ya, 10 awal di bulan Dzulhijjah. Nah, apa saja ini? Keutamaannya di antara 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Pertama. Saya gantikan dulu warnanya, mohon maaf sebentar. Ini nomor 1. Allah Ta'ala aqsama biha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal Dzulhijjah. Jadi yang pertama keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Wa idza aqsamallahu bisyai'in. Apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, dalla hadza ala izami makanatihi wa fadlihi. Maka ini menunjukkan tentang keagungan, kedudukan dan keutamaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, jikalau berjanji atau jikalau bersumpah dengan sesuatu yang dijadikan sumpah oleh beliau, oleh Allah taala, maka sesuatu yang dijadikan sumpah itu adalah agung kedudukannya, agung keutamaannya, begitulah. Maka ketika Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 hari-hari di awal bulan Dzulhijjah, berarti ini menunjukkan keagungan yang dimiliki 10 hari di awal bulan Dzulhijjah tadi. Kenapa? Idz al-azimu la yuqsimu illa bil azimi. Karena zat yang maha agung itu tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Nah, jadi zat yang agung tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung pula. Allah Ta'ala maha agung, maka ketika Allah bersumpah, menjadikan sesuatu menjadi sumpahnya, maka yang jadikan sumpahnya itu pasti yang agung. Sebagaimana manusia, Bapak Ibu ya, manusia, muslim maksudnya muslim,
kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan zat yang maha agung, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bersumpah dengan yang lainnya. Misalnya demi Ka'bah, demi bulan, demi bintang. Tidak boleh dengan makhluk. Termasuk tidak boleh bersumpah dengan nama Rasulullah. Tidak boleh bersumpah dengan nama Rasulullah. Wallahi wa rasulihi. Wallahi wa rasulillah. Demi Allah dan demi Rasulullah. Tidak boleh. Yang bolehnya adalah demi Allah saja bagi seorang muslim. Ya, ini sudah kita bahas ya dalam bab asyirkul asghar, syirik kecil ya. Insyaallah sudah dibahas dulu. Baik, sekali lagi ketika seseorang menjadikan sumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu adalah besar di sisi orang yang bersumpahnya. Begitu pula Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu agung kedudukannya, agung keutamaannya di sisi Allah Rabbul Alamin. Bagaimana sumpahnya? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri, demi waktu fajar. Demi waktu fajar, waktu subuh. Walayalin ashrin. Nah ini nih. Dan demi malam yang 10. Nah, malam yang 10. Wal fajri walayalin ashri, ya, demi fajar, demi waktu fajar, dan demi malam yang 10. Demi malam yang 10. Ini surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. Walayalil ashru, ya, dan 10 malam hari itu, dan 10 malam, dan malam yang 10 itu, ya, hiya asyru dzulhijjah, adalah yang dimaksud 10 hari di awal Dzulhijjah. Jadi di dalam surah Al-Fajr, walayalin ashrin, demi malam yang 10, yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah malam adalah asyru Dzulhijjah, adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya, adalah bulan awal 10 awal bulan Dzulhijjah. Wa hadza ma alaihi jumhurul mufassirina wal khalaf. Ini ya, pendapat ini maksudnya pendapat bahwa 10 malam tadi ya, yang malam yang 10 tadi adalah pendapatnya ma alaihi jumhurul mufassirin, pendapatnya yang diyakini oleh sebagian besar para mufassir, para ahli tafsir. Jadi ahli tafsir mereka berpendapat ya yang bahwasanya yang 10 malam hari itu adalah 10 awal mula bulan Dzulhijjah. Ya. Inilah yang dijadikan pendapatnya oleh para ahli tafsir kebanyakan, wal khalaf juga pendapatnya ulama-ulama yang belakangan. Demikian ya. Jadi saya ulangi bahwasanya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, keagungan bulan Dzulhijjah yang pertama adalah apa? Adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan bulan dengan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah tadi. Ya, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah tadi. Yaitu apa? Surah Al-Fajr ayat 1 dan ayat 2 ya. Nah, yang 10 hari itu adalah 10 malam itu adalah 10 awal mula bulan Dzulhijjah. Inilah waqala Ibnu Katsirin fi tafsirihi. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Wa huwa sahihu, dan inilah yang lebih benar, yang lebih sahih pendapat bahwa yang dimaksud 10 hari tadi 10 malam itu, malam yang 10 itu adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Wallahu alam ya. Ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu, keutamaannya yang pertama bulan Dzulhijjah bahwasanya Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah tadi. Yang kedua, annaha al-ayyamul ma'lumat, bahwasanya 10 awal bulan Dzulhijjah adalah al-ayyam al-ma'lumat, hari-hari yang diketahui, hari-hari yang sudah dimaklumi, yang diketahui. Allati syara'a fiha dzikruhu, yang syari'a boleh, yang disyariatkan, yang
disyariatkan untuk mengingatnya. Jadi 10 hari bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang sudah diketahui sebagaimana disyariatkan untuk berzikir di dalamnya, untuk mengingatnya, mengingat 10 hari tadi. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ini dalam surah Al-Hajj ya ayat 28. Wa yadhkuru smallahi. Nah, dan agar mereka berzikir, agar mereka mengingat ya. Ismallah, mengingat nama Allah atau menyebut nama Allah. Agar mereka berzikir menyebut nama Allah fi ayamin ma'lumatin, di hari-hari yang telah diketahui. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, tentang apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini dijelaskan dalam surah Al-Hajj ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini adalah hendaklah orang pun ya agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang telah diketahui. Kapan itu? Yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Salah satunya adalah disyariatkannya apa? Kurban. Disyariatkannya apa? Kurban. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, inilah keutamaan yang kedua. Ya. Wa naqala Ibnu Rajab. Wa nuqila afwan wa naqlu Ibnu Rajab ra'yul jumhuril ulama, dan penukilan Ibnu Rajab, jadi Ibnu Rajab menukil ya tentang pendapatnya jumhurul ulama, tentang pendapat sebagian banyak para ulama, ala annal ayamal ma'lumat, ala anna al ayamal ma'lumat, bahwasanya hari-hari yang diketahui itu hiya asyru dzulhijjati, adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian ya. Jadi yang disebut dengan hari-hari yang diketahui adalah kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Minhum Ibnu Umar wa Ibnu Abbasin. Di antaranya pendapat yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa yang dimaksud dengan al-ayam al-ma'lumat, hari-hari yang diketahui itu adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, adalah pendapatnya Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab wa Ibnu Abbas, dan pendapatnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini kemuliaan yang kedua. Bahwasanya yang dimaksud dengan bahwasanya keutamaan 10 bulan awal mula di bulan Dzulhijjah itu merupakan hari yang telah diketahui. Apa hari yang diketahui itu? Adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab menukil Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, adalah 10 hari yang telah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ya. Wallahu a'lam. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidalaha, mempersaksikan, memberikan kesaksian, bi annaha afdalu ayyamid dunya, bahwasanya 10 hari awal Dzulhijjah itu afdalu ayyamid dunya, seutama-utamanya, paling utama ya, seutama-utamanya hari-hari dunia, hari-hari di dunia. Jadi hari-hari di dunia yang paling utama adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana keterangannya? Kita lihat. Fa'an Jabirin radhiyallahu anhu. Dari Jabir radhiyallahu anhu. Anin Nabi Shallallahu alaihi wasallam qol. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna afdhala ayyamid dunya al-ashru." Sesungguhnya afdhala ayyamid dunya, seutama-utamanya hari dunia. Jadi seutamanya hari-hari yang ada di dunia, al-ashru, adalah 10 hari. Nah, ini apa nih maksudnya 10 hari ini? Yang 10, apa yang 10 ini? Yakni asyradil hijjah, yakni asyradil hijjah. Yaitu yang dimaksud dengan maksudnya 10 ini adalah asyradil hijjah, yaitu 10 bulan Dzulhijjah. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, wala mithluhunna fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apakah hari-hari itu tidak bisa disamai oleh juga jihad fisabilillah? Kan? Apakah jihad fisabilillah juga tidak bisa menyamai keutamaan dari hari yang 10 tadi? Qala, maka Nabi menjawab, wala misluhunna fisabilillah. Juga tidak bisa menyamai fisabilillah itu tidak menyamai keutamaan yang dimiliki oleh 10 hari di bulan Dzulhijjah tadi. Illa, kecuali man affara wajhahu fit turabi, kecuali orang yang menutupi, yang melumuri ya, menutupi wajahnya fiturab dengan tanah atau ke tanah. Maksudnya adalah orang yang berjihad ya, orang yang berjihad kemudian berjihad itu berperang ya melawan orang-orang kafir, kemudian syahid. Kemudian apa? Syahid, meninggal ketika dia berperang melawan orang-orang kafir, ketika dia membela agama Islam. Ketika dia mati, maka amalan dia bisa menyamai apa yang diistimewakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah tadi. Masya Allah. Ini keutamaan Bapak Ibu yang sangat besar sekali ya yang Allah berikan kepada kita. Nah ini hadisnya Rawahu al-Bazzar wa Ibnu Hibban. Riwayat Imam Al-Bazzar dan Ibnu Hibban. Maaf. Wa sahahahu Al-Albani, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya. Di sini jelas bagaimana keutamaan yang sangat besar, bahwasanya 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu tidak disamai walaupun dengan jihad fisabilillah. Masya Allah. Walaupun jihad fisabilillah itu tidak menyamai keutamaan yang dimiliki di awal mula bulan Dzulhijjah. Maka hendaklah seorang muslim memperhatikan 10 awal bulan Dzulhijjah ini, karena di sana di dalamnya banyak sekali keutamaan ya. Masya Allah. Ini keutamaan bulan apa? Dzulhijjah. Selanjutnya dulu yang keempat. Yang keempat, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, ya awal mula bulan Dzulhijjah, 10 hari maksudnya, 10 hari bulan Dzulhijjah, anna fiha yauma arafata, bahwasanya di dalam bulan Dzulhijjah itu atau di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu ada yaumu Arafah, ada hari Arafah. Hari apa? Arafah. Hari Arafah ini sebagaimana kita ketahui adalah hari yang ke-9, hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Di mana di hari ke-9 ini orang-orang yang melaksanakan haji mereka wukuf di mana? Di Arafah. Wukuf di Arafah, melaksanakan wukuf ya. Dimulai pagi harinya berangkat begitu ya. Kemudian zuhur, pada zuhur mendengar khutbah, kemudian terus di sana di Arafah, pergi ke Arafah, kemudian sampai maghrib berada di Arafah, mereka diam, mereka berdoa, mereka berzikir, mereka meminta kepada Allah Rabbul Alamin, dan di sanalah waktu ijabahnya doa, waktu diampuninya dosa, waktu dibebaskannya dari api neraka. Inilah hari apa? Arafah. Wa yaumu arafata yaumul hajjil akbari. Dan hari Arafah itu adalah harinya haji yang akbar, haji yang besar. Jadi haji yang paling besar ya pelaksanaannya adalah ketika wukuf di Arafah. Jadi sebagaimana kata Nabi SAW, al-hajju arafatu. Haji itu adalah Arafah. Maksudnya adalah tidak sah orang yang berhaji kalau tidak wukuf di mana? Di Arafah. Tidak sah sama sekali orang yang berhaji kalau tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Maka haji akbar ya disebut haji akbar ketika pelaksanaan wukuf di mana? Di Arafah. Wa yaumu magfiratiz dzunubi, dan yaumu Arafah tadi, hari Arafah adalah hari diampuninya dosa-dosa. Masya Allah. Hari diampuninya dosa-dosa. Maka disyariatkan orang yang berhaji wukuf. Maka disyariatkan orang yang tidak berhaji melaksanakan saum. Nah ini adalah apa? Dalam rangka takfiruz dzunub, atau dalam rangka agar diampuninya segala macam dosa. Orang yang berhaji melaksanakan wukuf, orang yang tidak berhaji melaksanakan saum. Agar apa? Agar dosa-dosanya diampuni. Sebagaimana nanti kita ketahui di selanjutnya insya Allah. Wa yaumul idki minan niran, dan juga hari dibebaskannya dari api
neraka. Jadi Bapak Ibu, di hari Arafah itu insya Allah banyak orang yang dibebaskan dari api neraka, diampuni dosa-dosanya. Inilah keutamaannya hari Arafah. Walau lam yakun fi asri dzil hijjati, dan jikalaulah tidak ada di 10 hari itu, di 10 hari di bulan Dzulhijjah itu, ila yaum Arafah, kecuali ila yaum Arafah, kecuali hanya hari Arafah saja. Seandainya tidak ada di 10 hari tadi, kecuali hanya 1 hari saja, yaitu hari Arafah, lakafaha, sungguh 1 hari Arafah itu mencukupinya. Kenapa? Karena begitu keutamaan yang sangat besar di hari Arafah itu. Dzalika fadlan, ya, sungguhlah mencukupi keutamaan di 10 hari tadi. Jadi tidak ada 10 hari yang hanya 1 hari. 1 hari ini hanya 1 hari Arafah. Maka cukup 1 hari Arafah ini keutamaannya menyamai dengan hari-hari yang lainnya. Jadi 1 hari bisa cukup keutamaannya, bisa mencukupi kita, Masya Allah. Ya, inilah. Waqad takallamna an fadli yaumi Arafata, dan sungguh kami telah menceritakan, kami telah berbicara, kami telah membahas tentang keutamaan hari Arafah. Ini di dalam risalah yang lainnya ya, tentang bab Yaum Arafah. Ya, kita tidak bahas di sini. Jadi intinya di sini telah dibicarakan, kata beliau, tentang keutamaan hari Arafah itu. Wa hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi risalatil haji Arafah, dan bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hari Arafah itu, dalam sebuah risalah, dalam sebuah makalah, dalam sebuah artikel judulnya Al-Hajju Arafata. Al-Hajju Arafatu, haji itu adalah Arafah. Nah, jadi Syekh ya di sini menulis sebuah artikel, sebuah risalah yang judulnya Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Haji itu adalah ketika kita berada di Arafah. Itulah orang yang tidak ada di Arafah maka tidak berhaji. Maka beliau sebutkan bagaimana keutamaan Arafah. Di sana dijelaskan bahwasanya keutamaan Arafah adalah diampuninya dosa, dibebaskannya dari api neraka, dan haji Arafah adalah haji yang akbar. Ya, baik. Ikhwafil yang semoga Allah muliakan, ini keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Di antaranya di dalam 10 hari itu ada hari Arafah. Ada hari apa? Arafah. Itu yang keempat. Yang kelima, kita lanjut dulu ya. Anna fiha yaumun nahr. Bahwasanya di 10 hari tadi, 10 hari awal bulan Dzulhijjah tadi, yaumun nahr, ada hari penyembelihan. Nah, hari nahar. Hari nahar. Hari nahar adalah hari penyembelihan. Wa huwa afdalu ayyamis sanati inda ba'dil ulama. Di mana hari nahar itu adalah hari yang paling utama dalam 1 tahun menurut sebagian para ulama. Jadi sebagian menurut para ulama ya, bahwasanya hari nahar itu adalah hari yang paling utama. Qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, a'zamul ayyami indallah. Seutama-utamanya, seagung-agungnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaumun nahri summa yaumul qarri, yaitu harinya nahar, hari penyembelihan, wa summa yaumul qar, kemudian hari qar. Hari qar itu adalah hari tanggal 11 ya, tanggal 11 Dzulhijjah. Jadi setelah tanggal 10, tanggal 11. Nah, itu disebut dengan yaumul qar. Apa yaumul qar? Yaumul qar ini adalah hari setelah hari penyembelihan ya, hari setelah hari nahar. Jadi setelah hari nahar adalah hari apa? Qar. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini hadisnya rawahu Abu Dawud ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wan Nasa'i, dan juga Imam An-Nasa'i, wa shahahu Al-Albani, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Jadi yang kelima, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bahwasanya keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah itu diantaranya ada yaumun nahar, hari penyembelihan. Apa hari
penyembelihan. Di mana hari penyembelihan ini adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu alam. Ini yang kelima. Yang keenam Bapak Ibu. Bagaimana keutamaan 10 Dzulhijjah? Yang keenam adalah ijtima'u ummahatil ibadati fiha. Berkumpulnya ummahatil ibadah, induk-induk ibadah fiha, di dalamnya. Maksudnya di dalamnya adalah di dalam 10 hari awal bulan Dzulhijjah tadi. Jadi terkumpulnya induk-induk ibadah di awal bulan Dzulhijjah tadi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathi. Berkata al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Walladzi yadhharu, dan yang nampak ya, anna sababa fi imtiyaji asyri Dzulhijjah, bahwasanya sebab keistimewaan 10 hari Dzulhijjah lima kana ijtimai ummahatil ibadati fihi, adalah karena di situ tempat berkumpulnya induk-induk ibadah. Masya Allah. Jadi 10 hari ya di awal bulan Dzulhijjah ini disebut yang paling utama, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena di dalam 10 hari itu terkumpul seluruh induk-induk ibadah. Ya. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Wahia, yaitu as-sholatu, yaitu sholat. Ya, sholat itu kan induknya ibadah. Yang awal mula dihisab adalah sholat. Nah, di dalam bulan Dzulhijjah ada juga sholat. Di setiap bulan itu ada sholat. Dan di dalamnya juga ada sholat id, sholat idul adha. Ya, di mana sholat idul adha memiliki keutamaan yang sangat agung juga. Sebagaimana itu adalah sholatnya untuk id atau hari besarnya umat muslim. Masya Allah. Maka dijadikan hari besar umat muslim, umat Islam. Di dalamnya ada sholat. Wasiyamu, ada saum. Saum apa? Saum Arafah, saum Dzulhijjah, nanti kita bahas insya Allah. Wassodakoh, sodakoh, ya, kurban. Bahkan tidak ada sodakoh kurban di tempat yang lain, di bulan yang lain, kecuali di bulan Dzulhijjah. Masya Allah, inilah keistimewaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Wal haji, haji tidak ada di bulan yang lain, tidak ada di waktu lain kecuali di bulan Dzulhijjah. Maka ini induk seluruh haji, induk seluruh ibadah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, tidak ada haji di bulan yang lain, tidak ada kurban di bulan yang lain. Ya, adapun sholat dan saum ada di bulan yang lainnya, tapi haji dan kurban tidak ada di bulan yang lain. Inilah keutamaan bulan Dzulhijjah. Wala ta'ata dzalika fi ghairihi, dan itu tidak ada ya keutamaan itu ya terkumpulnya hari-hari tadi tidak ada di waktu yang lainnya. Inilah sebab kenapa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah dan Rasulnya, karena kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalamnya terkumpul induk-induk ibadah. Induk-induk apa? Ibadah. Ya. Kita lanjutkan dulu. Nah ini fadlul amali fi asyri Dzulhijjah. Nah, keutamaan beramal di 10 hari bulan Dzulhijjah. Yaitu apa? Ahabul amali indallah. Yaitu amal yang paling dicintai. Amal-amal yang paling dicintai. Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal-amal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah amal-amal di 10 bulan Dzulhijjah. Bagaimana hadisnya? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin", tidak ada satu hari pun, al-amalu sholih fihinna, amal soleh pada hari itu, ahabbu ilallahi, yang lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyamil asyr, daripada 10 hari-hari ini. 10 hari-hari ini yakni ayyamul asyr Dzulhijjah, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah,
Apakah jihad fisabilillah juga tidak bisa menyamai amal yang ada di 10 hari bulan Dzulhijjah tadi? Faqala, maka Nabi menjawab, walal jihadu fisabilillah. Tidak pula jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah tidak bisa menyamai amal-amal yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Illa, kata Nabi, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Seseorang yang keluar dengan jiwanya. Apa dengan jiwanya, wa malihi, dengan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai', dan tidak kembali, tidak kembali dengan jiwanya tadi, dengan hartanya tadi. Jadi hartanya tidak kembali, jiwanya tidak kembali. Artinya apa? Mati atau meninggal, syahid. Maka orang yang syahid ketika dia berperang di jalan Allah, mati di jalan Allah, meninggal di jalan Allah, maka itu bisa menyamai amalannya dengan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Masya Allah ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, hanya syahid yang bisa menyamai amal soleh yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Maka jangan pernah kita melewatkan amalan-amalan soleh ini di bulan Dzulhijjah. Sholat kita ya hendaklah di masjid. Kemudian sholat sunnah kita perbanyak. Saum sunnah kita perbanyak. Apalagi? Sholat-sholat, zikir-zikir kita perbanyak. Sodakoh kita perbanyak. Nanti kita kita akan bahas amal-amal saja yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini. Nah, amal-amalan ini tidak akan menyamai amalan-amalan yang lainnya yang dilakukan di luar bulan Dzulhijjah. Termasuk jihad. Termasuk jihad tidak bisa menyamai amal-amal yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, di 10 hari di bulan Dzulhijjah ini ya. Masya Allah, ini keutamaan yang sangat besar. Ada hadis lagi, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama atau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fadzukirat lahul a'mal, maka disebutkan kepadanya tentang amalan-amalan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma min ayyamin, tidak ada satu hari pun, al amalu fihinna, amalan yang ada pada hari itu, ahabu ilallahi min hadhil asyar, di mana amalan itu Allah pencintainya, lebih dicintai oleh Allah daripada hari yang 10 ya, daripada amalan-amalan yang di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Tidak ada di hari yang lain amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi di 10 hari di bulan awal bulan Dzulhijjah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al jihadu fi sabilillah. Bagaimana dengan jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Apakah itu bisa menyamai dengan amalan yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah? Fa'at barahu. Ya, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengagungkannya, ya, membesarkannya, bahwasanya jihad itu begitu besar. Faqala, akan tetapi beliau bersabda, walal jihad, tapi tidak juga jihad. Jihad tidak bisa menyamai keutamaan yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Illa an yakhruja rajulun binafsihi, kecuali seseorang keluar ya dengan dirinya, dengan jiwanya, wa malihi, dan juga dengan hartanya, fi sabilillah, di jalan Allah, dalam rangka berjihad di jalan Allah, summa takunu muhjatu nafsihi fihi, kemudian dia binasa, dia meninggal, dia mati karena jihad fi sabilillah itu, maka yang demikian bisa menyamai pahala yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini riwayat Imam Ahmad dan dihasankan sanadnya oleh Al-Albani, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini jelas bahwasanya amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang dilakukan di bulan yang lainnya, termasuk amalan itu adalah amalan jihad, maka tidak ada yang bisa menyamainya kecuali orang yang berjihad itu mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Sekarang minal a'malil mustahabbati, di antara amal-amal yang mustahabbah, yang disunahkan, yang dicintai dilakukan fi asyri Dzulhijjah,
di 10 hari bulan Dzulhijjah. Apa saja? Yang pertama, ada'u manasikil haji wal umroh. Melaksanakan haji dan umroh. Di mana haji ini tidak ada dilakukan kecuali di bulan Dzulhijjah. Tidak ada dilakukan kecuali bulan Dzulhijjah. Ya, ya. Dan dilakukannya hanya di beberapa hari saja, di mulai tanggal 8 ya sampai tanggal ya, ada yang 10, ada 11, bisa sampai 13 minimal sampai maksimal sampai apa? 13. Nah, maka setelah itu selesai ritual hajinya. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Nah, maka kita ketika mampu untuk melaksanakan haji, maka kita haji laksanakan ke Baitullah. Nah, inilah yang diantara yang paling besar keutamaan pahala yang dilakukan di bulan Dzulhijjah karena di dalamnya ada peribadahan haji. Ya, walaupun sekarang ya dalam keadaan apa? Corona, orang yang akan berhaji tidak bisa melaksanakan hajinya. Insya Allah, tapi pahalanya sudah ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, pahala niatnya. Kenapa? Karena sudah betul-betul berjuang untuk melaksanakan haji. Sudah bayar, sudah akan dipanggil, sudah akan berhaji. Qadarullah misalnya tidak datang karena ada corona, maka tidak apa-apa. Insya Allah pahalanya sudah ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini. Kemudian umroh. Umroh pun kita laksanakan kalau mampu. Nah, umroh ini tidak bisa dilaksanakan di bulan Dzulhijjah karena oleh pemerintah Saudi Arabia ya khusus umroh ini dilaksanakan oleh orang yang berhaji. Jadi umroh dulu kemudian haji ya, orang yang berhaji ya melaksanakan umroh ya, bisa tamattu, bisa kiron ya. Jadi intinya ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, umroh itu tidak bisa kita laksanakan di bulan-bulan haji. Ya, bulan-bulan haji itu dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ini sulit untuk berhaji untuk berumroh ke Baitullah ketika bulan-bulan tersebut karena memang dihususkan untuk orang-orang yang berhaji, Maka kebanyakan orang yang berumroh itu adalah orang-orang yang berhaji. Baik. Ini yang pertama ya. Jadi amalannya adalah melaksanakan haji atau umroh. Yang kedua, asyam, saum. Nah, sebagaimana nanti kita bahasnya di bawah, saum ini ya, yang bisa kita laksanakan, boleh laksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini 9 hari. 9 apa? Hari. Tanggal 1. Nah, sekarang tanggal 1 ya. Tanggal 1 boleh melaksanakan saum. Besok juga mulai besok boleh, Senin. Ya, nanti kita bahas. Baik. Ini bagaimana? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'adil hijjati, beliau melaksanakan saum di 9 bulan Dzulhijjah. Maksudnya di 9 hari awal mula bulan Dzulhijjah. Beliau laksanakan. Nah, maka dengan hadis ini 9 hari di awal bulan Dzulhijjah ini, maka para ulama mengatakan boleh seseorang melaksanakan saum dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti berapa? 9 hari. Nah, maka boleh melaksanakan 9 hari di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga Nabi melaksanakan wa yauma asyura, saum hari Asyura. Saum hari Asyura. Wa salasata ayyamin min kulli syahr, juga melaksanakan 3 hari di setiap bulan. Awal Isnin min asyhari wal khamis, juga melaksanakan awal bulan melaksanakan saum Senin dan Kamis ya. Di dalam hadis ini di sini ada redaksi yasumut tis'adil hijjah. Saum 9 hari di bulan Dzulhijjah. Nah, yang dimaksud 9 hari di bulan Dzulhijjah adalah 9 hari di awal bulan Dzulhijjah ya. Jadi boleh dilaksanakan 1 sampai tanggal 9. Ini yang pertama. Hadisnya sahih insyaallah sebagaimana ini disahihkan oleh Syekh Al-Hafidz Abu Thahir. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ada lagi riwayat akan tetapi bagaimana dengan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau tidak melakukan saum Dzulhijjah. Nah, ini adalah riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam shaiman fil asyri qattu. Beliau melaksanakan saum pada 10 hari bulan Dzulhijjah sama sekali. Nah, ini seolah-olah bertentangan. Bukan seolah-olah ya, ini hadisnya bertentangan. Seolah-olah ya.
bertentangan antara riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini riwayatnya Imam Muslim. Ini hadisnya sahih. Yang tadi pun insya Allah sahih. Jadi yang tadi mah menyuruh apa Nabi melaksanakan saum, ini mah Nabi tidak melaksanakan saum menurut Aisyah. Baik. Untuk memahami hal ini, maka ada perkataan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan, Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan bahwa ada riwayat yang menyebutkan hal yang berbeda dengan riwayat Aisyah di atas. Yang tadi, hadis yang tadi ya berarti ya, bahwasanya Nabi saum di bulan Dzulhijjah, di 9 hari bulan Dzulhijjah. Jadi ada riwayat yang membedakannya, yang apa yang berbeda dengan riwayat yang ini. Kemudian beliau menyebutkan riwayat Hafsah yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan saum pada 9 hari awal Dzulhijjah. Masya Allah, lihat. Ada lagi riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Hafsah, ya istrinya Nabi juga, bahwasanya beliau tidak pernah justru meninggalkan saum di bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah. Nah, sebagian ulama menjelaskan bahwa jika ada pertentangan antara perkataan Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah saum di 9 hari Dzulhijjah dan perkataan Hafsah yang menyatakan bahwa beliau malah tidak pernah meninggalkan saum 9 hari Dzulhijjah, maka yang dimenangkan, yang dirojihkan adalah perkataan yang menetapkan adanya saum 9 hari bulan Dzulhijjah. Maka alhamdulillah semoga Allah muliakan, dalam sebuah kaidah usul fikih di sana dijelaskan al-musbit apa nama itu muqaddamun alal apa nama itu yang musbit itu yang menetapkan itu di apa nama itu diutamakan, didahulukan daripada hadis yang berisi meniadakan nafi. Jadi ada hadis yang menetapkan, ada hadis yang menafikan. Maka ketika dua-duanya sahih, maka para ulama menyepakati bahwa yang didahulukan adalah yang menetapkan, yang adanya amalan tadi, maka itulah yang diutamakan, itulah yang dimenangkan, yaitu dan dirojihkan. Apabila tidak bisa dijam'u, tidak bisa disatukan. Maksudnya apa nih? Nah, tapi kalau tidak bisa disatukan, nah, kalau bisa disatukan, disatukan. Maksudnya begini, begini. Tapi kalau tidak bisa dimaksudkan, tidak bisa disatukan, ya, masing-masing bertolak belakang, misalnya seperti hadis ini, maka yang dirajihkan adalah pendapat yang menetapkan adanya amalan tersebut. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sana tadi ya ada hadis yang menetapkan bahwa Nabi melaksanakan saum bulan Dzulhijjah, 9 hari di bulan Dzulhijjah, dan hadisnya sahih, insya Allah. Nah, sementara ada hadis yang lain juga sahih, sementara itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan saum. Ya, nah, ketika bertentangan, maka pilih hadis yang menetapkan amalan tersebut. Kalau tidak mungkin disatukan. Misalnya kalau disatukan, oh mungkin ya Aisyah beliau mungkin tidak melihat. Atau pada saat itu Nabi tidak saum ketika bersama Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah tidak melihat Nabi saum, maka beliau menyampaikan hadis ini. Tapi ternyata di istri yang lain Nabi melaksanakan saum. Ya, begitu. Akhirnya Aisyah menyangka bahwa Nabi tidak pernah saum. Sementara istri yang lain mengatakan bahwa Nabi SAW melaksanakan saum. Berarti di sini disimpulkan Nabi tidak melaksanakan saum setiap saat di dalam usianya. Jadi setiap bulan Dzulhijjah beliau tidak saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kenapa? Karena Aisyah melihat Nabi tidak melaksanakan saum. Artinya kadang saum, kadang tidak, ya. Atau saumnya bisa jadi tidak setiap hari, ya. Satu saat bisa setiap hari, satu saat tidak setiap hari. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga ada hadis yang seolah-olah bertentangan. Maka ketika bisa dijamak, bisa disatukan, maka itulah disatukan. Kalau tidak, maka dipilihlah hadis yang membolehkan. Maka ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, kata para ulama, dengan keterangan ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad, seseorang boleh melaksanakan saum dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? 9 dengan hadis yang tadi telah disebutkan. Wallahu a'lam. Ya, demikian. Kemudian yang kedua, saumnya. Jadi kan tadi saum itu boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 full. Full ya, ini full. Boleh. Yang kedua, boleh dilakukan dengan memilih hari yang diinginkan. Harinya hanya yang diinginkan saja. Misalnya, besok mulai Senin sama Kamis.
di bulan Dzulhijjah, silakan. Atau hari ini saum, besok tidak, besoknya lagi saum. Nah, maka ini adalah dibolehkan seperti saumnya Nabi Daud gitu ya. Hari ini saum, besok tidak, atau besok saum, besok lagi tidak, maka diperbolehkan ya. Jadi boleh memilih hari yang diinginkan. Itu yang kedua kata para ulama. Yang ketiga, nah minimal adalah saum Arafah. Jadi memilih hari yang diinginkan ini bisa Senin Kamis ya. Bisa bisa apa saum Daud di dalam 9 hari awal bulan Dzulhijjah tadi. Silahkan. Saum Daudnya atau Senin Kamisnya. Nah, kalau tidak memungkinkan, maka boleh hanya saum di tanggal 9 saja, yaitu saum apa? Arafah. Nah, saum Arafah ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, siyamu yaumi Arafata. Saumnya hari Arafah tanggal 9 ini ketika orang yang sedang berhaji wukuf, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah an yukaffiras sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu, itu Allah agar menutup ya, menutup 1 tahun yang sebelumnya, maksudnya menutup dosa, menghapus dosa. Jadi saum Arafah itu ya menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya. Wasanata allati ba'dahu, dan 1 tahun setelahnya. Jadi berapa? 2 tahun, Masya Allah. 2 tahun diampuni dosa yang sebelumnya dan setelahnya. Nah, 2 tahun ini misalkan sekarang 1442 Hijriah. Maka dosa-dosa yang 1441 insya Allah akan Allah ampuni ketika kita melaksanakan saum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Demikian pula dosa-dosa yang kita lakukan di di tahun berikutnya 1443 Hijriah ya, dosa-dosa yang kecil, maka insya Allah Allah akan ampuni dosanya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW bahwasanya saum Arafah itu akan diampuni dosa 2 tahun. 1 tahun sebelum, 1 tahun setelahnya. Ahtasibu 'alallahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Ini yang ketiga ya, saum yang boleh dilakukan hanya tanggal 9 saja. Berarti saum Arafah, silahkan boleh. Jadi boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang kedua, boleh dicek loh ya saum Nabi Daud misalnya, hari ini saum, besok tidak, besok lagi saum, atau boleh lagi saum, tidak saum. Nah, boleh gitu ya. Atau Senin Kamisnya saja boleh. Atau yang ketiga adalah saum hanya hanya di tanggal 9 saja, yaitu saum Arafah. Saum Arafah. Lanjut. Yang ketiga adalah as-sholat ya. Jadi amalan yang kita laksanakan di bulan Dzulhijjah adalah apa? Sholat. Satu manasik haji, ya haji, umrah. Yang kedua saum, yang ketiga adalah sholat. Sholat ini adalah sholat wajib. Di mana? Di masjid. Di masjid bagi laki-laki. Ya. Kemudian perbanyak sunnah. Perbanyak sunnah apa? Tahajud. Apalagi? Duha. Apalagi? Misalnya witir. Witir ada tahajud ya. Rawatib. Gitu ya. Kemudian apalagi? Misalnya syuruk ya. Nah, kita berdiam di masjid, syuruk. Nah, ini amalan-amalnya Masya Allah. Sangat-sangat besar sekali manfaatnya bagi kita ya. Pahalanya sangat-sangat besar insya Allah, melebihi pahala jihad insya Allah. Nah, sholat itu wahiyya min ajalil a'mal wa a'zamiha. Sholat adalah di antara amal-amal yang paling mulia, paling agung, wa aksariha fadlan, dan yang memiliki keutamaan yang paling banyak. Walihada yajibu 'alal muslimi al-muhafadzatu 'alaiha. Maka karena itulah wajib bagi orang muslim untuk selalu menjaga sholat ini. Fi awqatiha ma'al jamaah. Pada waktunya bersama jamaah. Ya. Jadi laki-laki berjamaah di masjid. Kalau perempuan boleh di rumah berjamaah dengan anaknya, dengan putrinya. Ya. Inilah boleh dilaksanakan. Bagaimana kalau sekarang dalam keadaan corona? Boleh tidak di rumah? Boleh, silahkan. Sholat berjamaah di mana? Di rumah. Sholat berjamaah di mana? Di rumah. Dengan catatan, dia juga harus takut. Ketika seseorang takut ke masjid,
maka harus juga takut kemana? Keluar yang lain, misal ke pasar, takut. Kemana lagi? Tidak mau ke pasar, tidak mau ke mana? Ke tempat belanja. Nah, hanya online saja, silakan. Nah, kalau itu betul benar takutnya. Tapi kalau misalnya ke masjid takut, dia tidak mau, tapi ternyata dengan temannya ngobrol, dengan temannya ketemuan, dengan temannya makan bareng, innalillahi. Ini sebagaimana yang ada kawan kawan saya, waliyadzubillah. Dia tidak mau ke masjid, takut ke masjid. Tapi ternyata dia main ini dengan temannya, main badminton dengan kawannya, main itu dengan kawannya, dan lain sebagainya. Ternyata kawannya positif. Kawannya apa? Positif corona. Akhirnya dia stres. Akhirnya apa? Dia stres. Takut juga apa? Positif. Nah ini, ikhwafillah semua kalau muliakan, banyak di antara kita orang yang takut ke masjid, tapi ternyata tidak takut kemana? Ke kerumunan orang-orang. Allah musta'an. Inilah orang-orang yang dia apa nama tuh, hati-hati kita ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita seperti itu ya. Waliyadzubillah ya. Jadi sholat berjamaah kalau memungkinkan, dan ada ya berjamaah gitu ya. Kalau tidak ya berjamaah dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Wa alaihi an yuksira minan nawafili fi hadhil ayam. Dan hendaklah ia memperbanyak untuk sholat nawafil, sholat sunnah fi hadhil ayam, di hari-hari ini. 9 hari awal bulan Dzulhijjah ini ya. Tadi sholat tahajud, sholat duha, sholat suruh, sholat rawatib dan lain sebagainya diamalkan. Fa inna min afdalil qurbat, karena sesungguhnya sholat ini adalah di antara ketakoruban yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan dari Tuhannya, dari Rabbnya, dari Allah. Ini hadisnya hadis qudsi. Hadis apa? Kursi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbahu." Dan seandainya hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan sholat-sholat sunnah, hatta ahibbahu, sehingga aku pun mencintainya. Jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat adalah banyak sholat apa? Sunnah. Sholat apa? Sunnah. Ikhwafal yang semoga Allah muliakan, disinilah ya besarnya keagungan sholat ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mencintai seseorang jikalau dia banyak melaksanakan sholat ya. Terlebih sholat itu dilakukan, sholat sunnah tadi dilakukan di bulan Dzulhijjah, di awal mula bulan Dzulhijjah ya. Wallahu a'lam. Yang keempat sekarang, bagaimana amalannya? At-takbir, wat-tahmid, wat-tahlil, wat-zikr. Takbir, ucapan Allahu Akbar. Wat-tahmid, ucapan alhamdulillah. Tahlil, ucapan la ilaha illallah. Wat-zikr, dan zikir-zikir yang lainnya. Silakan. Jadi ucapkanlah ini takbir, tahmid, tahlil, zikir banyak di bulan Dzulhijjah, terutama di 10, 11, 12, 13 ya. Syariatkan zikir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ini boleh ya diucapkan di 10 awal bulan 10 bulan Dzulhijjah. Kemudian disyariatkan pula ketika bertakbir itu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Hijriah. Dzulhijjah ya. Dari Ibnu Umar nih hadisnya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin", tidaklah ada satu hari yang lebih agung indallahi, di sisi Allah. Tidak ada yang lebih agung. Wala ahabbu ilaihi, dan tidak ada yang paling dicintai oleh Allah satu hari pun. Al-amalu fihinna, di mana amal pada hari itu lebih dicintai daripada min hadhil ayyamil asyr, daripada hari-hari yang 10 tadi. 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Fa'aksiru fihina minat tasbih, maka perbanyaklah di 10 hari tadi tasbih. Perbanyak tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wa tahmid, dan tahmid alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah bil azim ya. Wa tahmid juga tahmid alhamdulillahirabbil alamin, atau tadi disatukan tahlil la ilaha illallah, takbir
Allahu Akbar. Disatukan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Disatukan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyak ini. Ya, ini riwayatnya Imam Ahmad. Al-Imam Al-Bukhari beliau berkata, Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq. Bahwasanya dulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma selalu keluar ke pasar. Nah, jadi di fi ayamil asyri, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi Ibnu Umar, Abu Hurairah suka ke pasar keliling. Dalam rangka apa? Kapan? 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dalam apakah? Dalam rangka apa? Yukabbirani. Dalam rangka bertakbir. Bertakbir. Jadi boleh bertakbir. Kita ke mall gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Boleh. Ini sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Di pasar itu. Di pasar. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Kemudian akhirnya manusia pun bertakbir dengan takbir keduanya. Ya. Jadi di hari yang ke-10 ya, atau di 10 hari tadi ya, maka boleh bertakbir ya untuk mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa kana Umaru yukabbiru fi kubatihi bimina. Maka Umar bin Khattab ya, beliau bertakbir di kubahnya, di tendanya di Mina, ketika di Mina. Fayasma'u ahlul masjidi fayukabbiruna. Kemudian ahli masjid mendengar takbirnya Umar bin Khattab, fayukabbiruna, maka mereka pun bertakbir. Wa yukabbiru ahlul aswaq. Kemudian orang-orang yang ada di pasar pun bertakbir hatta yatarajja mina takbiran, sehingga di Mina itu begitu bersemarak dengan takbir. Wa kana Ibnu Umar yukabbiru bimina tilkal ayyam. Dan Ibnu Umar beliau bertakbir di Mina pada hari-hari itu. Ya. Wa khalafa shalawat ala firashihi. Ya. Kemudian kadang mengganti dengan sholawat di atas firasnya, di atas apa? Wa khalfa sholawat ala firashihi, dan setelah sholawat, setelah sholat di atas di atas ranjangnya, di atas kasurnya. Wa fi fistatihi wa majlisi wa mamsyahu tilkal ayami jami'an. Juga beliau laksanakan itu di di tempat tinggalnya, di tempat duduknya, ketika beliau berjalan terus beliau bertakbir, Masya Allah ya. Maka 10 hari ini maka boleh bertakbir ya. Kita dalam keadaan tiduran kita bertakbir ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau tadi Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu boleh, silakan sendirian begitu ya, mengingatkan juga orang untuk bertakbir, Masya Allah. Ini disyariatkan, diperbolehkan sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar, Al-Imam Abu Hurairah, kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in ya. Wa yustahabu lil muslimi an yajhara bit takbiri fi hadhil ayyam. Disunnahkan bagi seorang muslim untuk mengeraskan takbirnya di hari-hari ini. Wa yarfa'u sautahu wa yarfa'a sautahu bihi. Kemudian mengangkat suaranya dengan takbir tadi. Wa alaihi an yahzara minat takbiril jama'i. Akan tetapi hendaklah dia berhati-hati dengan takbir berjamaah. Nah, ini ada ulama yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan dipersilahkan ya. Haitsu lam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di situ tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala an ahadi minas salaf, dan juga tidak dinukil dari salah satu pun ulama salaf ya, bertakbir khusus berjamaah sengaja begitu ya. Sengaja berjamaah bertakbir, itu tidak. Akan tetapi jika mengingatkan orang untuk bertakbir maka dipersilahkan ya. Wasunnah an yukabbiru kulla wahidin bimufradihi. Yang sunnahnya adalah setiap orang itu bertakbir sendiri-sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang lain pun bertakbir.
Allahu Akbar. Begitu ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan dalam bab ini wasi. Dalam bab ini adalah apa nama itu luas pembahasannya. Jadi ada yang mengatakan diperbolehkan apa nama itu berzikir apa nama itu berjamaah dalam rangka apa? Dalam rangka mengingatkan orang lain, dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada orang lain agar untuk bertakbir silahkan juga bersama-sama asal jangan diyakini itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi dalam rangka mengajarkan maka diperbolehkan. Ini sebagaimana dikatakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah rahimahumullahu taala ya wallahu a'lam. Selanjutnya di antara syariat yang disyariatkan ya di apa tadi di bulan Dzulhijjah amalannya al udhiyah was sadaqah. Udhiyah. Udhiyah itu adalah kurban dan sedekah. Kalau tidak mampu udhiyah maka bersedekah biasa. Ad-Durqutni dengan sanad dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Salasun kutibat alayya." Ada 3 hal yang telah diwajibkan kepadaku. Wa hunna lakum tatawwu'un. Akan tetapi bagi kalian hukumnya sunnah. Dalam satu riwayat yang lain adalah apa? Al-witru, salat witir. Wan nahru, yaitu berkurban. Wa raq'atal fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Maka Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat witir. Nabi tidak pernah meninggalkan kurban, Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat subuh. Karena bagi Nabi ini adalah wajib. Sementara bagi kita adalah apa ini? Saum hukumnya apa? Sunnah. Maka dalam hadis ini pun ya di sini dijelaskan bahwasanya kurban ini bagi kita adalah tatawwu sunnah. Maka jumhur ulama mengatakan hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang apa? Ditekankan. Bagi orang yang mampu maka hendaklah ia berkurban ya. Maka kalau tidak insya Allah ketika dia berniat untuk berkurban insya Allah mudah-mudahan mendapatkan pahala niat dalam berkurban ya. Wallahu a'lam. Lanjut. Mangkana lahu sa'atun. Nah, barang siapa yang memiliki kemampuan keluasan rezeki walam yudahi kemudian dia tidak menyembelih, tidak apa? Tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Masya Allah. Jadi intinya adalah orang yang tidak berkurban padahal dia mampu, itu tidak dicintai oleh Nabi SAW. Sampai jangan mendekat dengan kami. Jangan mendekat dengan tempat sholat kami. Masya Allah. Ini begitu apa? Maka ada orang mengatakan wajib dengan hadis ini. Ya. Ada yang mengatakan wajib karena ada hadis ini. Akan tetapi kewajiban ini dipalingkan menjadi sunnah dengan dalil-dalil yang lain. Diantaranya hadis yang tadi disebutkannya. Wallahu a'lam. Jadi udhiyah berkurban adalah perkara yang disyariatkan yang paling utama juga ya yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Kemudian sedekah, kalau kita tidak mampu berkurban, bersedekah ke masjid, bersedekah jariah ya untuk para penghafal Quran, sedekah ke pesantren dan lain sebagainya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menambah amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ini bagi orang yang berkurban ya jangan mencukur rambut dan kuku di awal bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 ini tidak mencukur kuku, tidak mencukur rambut, tidak mencabutnya. Nah, ini kenapa? Karena ada hadisnya man aroda an yudahya. Barang siapa yang ingin berkurban pada khalal ashru, kemudian masuk 10 awal bulan Dzulhijjah ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah masuk. Fala ya'khudh min sya'rihi, maka jangan sampai mengambil rambutnya ya. Jadi maksudnya jangan mencukurnya, jangan mencabutnya. Wala basyaratihi, juga jangan pula mencabut bulunya yang ada di dalam badannya. Syai'an, sedikit pun. Nah, maka tidak diperkenankan mencukur rambut, mencukur bulu-bulu yang lain atau mencukur kuku, mencabut kuku, memotong kuku bagi orang yang berkurban. Tapi kalau orang yang mau berkurban, orang yang tidak berkurban maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau tidak berkurban. Kalau berkurban kemudian memotong rambut, memotong kuku bagaimana? Tidak apa-apa, akan tetapi dia melakukan perkara yang dimakruhkan. Ya, makruh ini hukumnya kata para ulama menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang pernah saya baca, hukumnya adalah makruh, tidak diperkenankan. Ya, tidak sampai haram. Tapi bagaimana kalau kurbannya ketika dia mencukur tadi, apakah kurbannya sah? Sah. Tidak ada hubungannya antara pahala kurban dengan cukur tadi. Cukur itu adalah
bab lain, kurban bab lain. Maksudnya adalah tidak ada kaitannya sah atau tidaknya amalan kurban ketika dia mencukur atau tidak. Akan tetapi orang yang tidak mencukur bulu, rambut dan lain sebagainya atau kuku, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Demikian ya, hadis ini riwayat Muslim, hadisnya sahih ya. Kemudian yang keenam, at-taubah as-shadiqah. Taubat yang benar ya, taubatan nasuha wal azmul jad, dan tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Tekad yang baru, tekad yang kuat. Alaktinami hadhil ayyam, untuk memaksimalkan, mengoptimalkan ya hari-hari ini. Jadi tekad yang kuat. Bismillah ya Allah, kuatkan ya Allah. Saya bisa melaksanakan sholat sunnah ya Allah. Saya bisa saum ya Allah. Saya bisa ini ya Allah. Minta kepada Allah Rabbul Alamin untuk Allah mudahkan, untuk Allah berikan hidayah taufik agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah ini ya, Masya Allah. Maka inilah hendaklah banyak bertobat juga ya, banyak istighfar. Banyak istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Terus berdoa kepada Allah, minta istighfar, minta ampun. Kemudian jangan pernah melakukan ini nih, al-bu'du anil maksiat, al-ma'asi. Jauhi maksiat. Jauhi apa? Maksiat. Jauhi maksiat. Ya. Jadi seorang yang taubat tidak disebut taubat ketika dia tidak menjauhi maksiat. Maka orang yang benar sebut taubatnya apabila dia jauh dari maksiat. Ya. Yang semoga Allah muliakan. Demikian mungkin sementara ya tentang amalan-amalan yang kita bisa amalkan di bulan Dzulhijjah ini, juga bagaimana keutamaan bulan Dzulhijjah ini, serta bagaimana para sahabat melakukan amal-amalan di bulan Dzulhijjah ini, di antaranya zikir dan lain sebagainya. Semoga Allah Ta'ala menguatkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pahami, dan mudah-mudahan Allah terima setiap amal ibadah kita. Ya, bagi orang yang berkurban, mudah-mudahan Allah terima kurbannya. Bagi yang belum, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk bisa berkurban ya. Dan bagi orang-orang, bagi khofilah yang semoga Allah Ta'ala muliakan, belum berkurban, belum membayarkan kurban, belum berkurban di mana-mana atau di tempat mana, boleh insya Allah dititipkan kepada kami, insya Allah boleh berkurban nanti di di dekat pesantren, insya Allah untuk warga-warga sekitar, dalam rangka mudah-mudahan ya ini kemudahan untuk pendirian pesantren Nahrul Ilmi yang insya Allah digagas oleh kita semua insya Allah ya, salah satunya oleh saya insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah Ta'ala memuliakan, benar dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari setan semoga Allah ampuni. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Saya serahkan kepada Pak Ahmad untuk memandu acara selanjutnya. Waliyatafadhal masykur Pak. Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas materinya. Kita beri kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya, Ustaz ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Langsung raise hand atau lewat chat, silakan. Sambil menunggu pertanyaan Ustaz dari yang lain, kan tadi yang berkurban tadi berarti nggak motong kuku dan motong rambut 10 hari ya dari awal ya Ustaz ya? Iya Pak, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Sampai berkurban, sampai menyembelih ya, sampai kurbannya disembelih. Nah, maka disitulah boleh nanti dicukur. Gitu, Pak. Kalau misalnya dia tiba-tiba berkurbannya baru dapat rezekinya di tanggal 8 atau tanggal 9, jadi sebelumnya belum ada niat, sudah terlanjur tanggal 1 atau di antara tanggal 1 sampai 8-nya ini potong kuku. Baik. Nah, itu ya, Ustaz. Ya, kalau misalnya memang belum ada gambaran, aduh saya ada uang atau tidak ya, kemungkinan besar nih tidak kurban, nah, maka mencukur tidak apa-apa. Tapi ketika nanti ternyata ada rezeki, tiba-tiba rezeki nomplok, ya, ternyata ada hadiah, ternyata Allah berikan ini dan sebagainya, akhirnya ujung-ujungnya kurban. Nah, maka yang demikian juga tidak apa-apa ya, alhamdulillah. Tapi yang tadi bagaimana hukumnya? Insya Allah tidak berdosa dan tidak makruh. Ini pun tidak berdosa ya, bagi orang yang berkurban insya Allah tidak berdosa, akan tetapi hanya kemakruhan saja, makruh saja ya. Akan tetapi lebih baik dihindari, karena orang yang menghindari makruh adalah melaksanakan perintah.
ya melaksanakan perintah Allah, maka berarti mempunyai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mengamalkan berarti tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Demikian. Allah alam. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan lewat chat, Ustaz. Bertanya, tapi mungkin di luar tema sih sebenarnya. Bertanya berkaitan kalau vaksin gratis dari hasil riba pemerintah hukumnya bagaimana? Kita sebagai rakyat yang ini. Baik. Intinya riba itu ya berdosa bagi pelakunya. Ya. Dan tidak bermanfaat bagi pelakunya. Misalnya begini. Orang yang melakukan riba, dia renten, dia memberikan pinjaman kepada orang lain, kemudian pinjaman itu berbunga. Misalkan minjemin 1 juta jadi 1,5 juta. Maka yang 500.000 ini Bapak Ibu, 500.000 ini haram bagi pelaku ini. Haram bagi pelaku ini. Tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh digunakan. Harus dikembalikan kepada orang yang bersangkutan, orang yang meminjamnya tadi. Kalau tidak memungkinkan, ternyata misalnya misalkan seperti perbankan begitu ya, maka bunganya ini bisa diberikan kepada orang lain. Akan tetapi dia tidak punya pahala dan dia tidak bersedekah dengan uang itu. Kenapa? Karena uang itu bukan berhak dia, bukan punya hak dia. Tapi bagi orang yang menerimanya itu hukumnya halal dan boleh. Halal dan boleh. Karena haram di situ adalah haram kasabiyah, haram kasabi, haram dari sisi perbuatan, bukan haram dari sisi zatnya. Bukan haram sisi apa? Zatnya. Kalau di sisi zatnya mau di gimana-gimana ini tuh haram. Contoh misalnya, Bapak Ibu misalnya ya ada daging babi. Ya, daging babi. Daging babi ini hasil mencuri, hasil riba diberikan daging babi, itu apapun haram. Mau diberikan kepada orang lain yang memberikan yang menerimanya haram, tidak boleh diterima. Demikian. Kenapa? Nah, ini memang ada ulama khilaf. Akan tetapi kebanyakan ulama mengatakan boleh menerima hadiah dari orang yang suka berbuat riba, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun menerima hadiah dari orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi itu adalah yang biasa melakukan perbuatan riba, yang bisa melakukan perbuatan riswah dan lain sebagainya. Tapi ketika diberi hadiah, Nabi menerimanya. Contoh lagi, Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau pernah ditanya oleh seorang yang tetangganya itu orang Yahudi, kemudian diundang untuk makan-makan, Kata orang ini bertanya kepada Ibnu Mas'ud, saya diundang oleh tetangga saya, sementara dia orang Yahudi dan dia suka berbuat riba, dia suka berbuat yang haram. Sementara saya diundang makan-makan, bagaimana makan-makan ini? Maka kata Ibnu Mas'ud, fa'alaikal hana wa alaihil ana. Salah ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ya. Isinya adalah kata beliau, bagi engkau adalah kenikmatan, baginya adalah dosa. Jadi tidak apa-apa. Intinya menerima hasil riba, seperti yang tadi disampaikan, tidak masalah. Kenapa? Karena berbeda hukumnya. Maka bagi orang yang melaksanakan riba, dia tidak boleh memanfaatkannya, tidak boleh memakannya. Tapi ketika diberikan orang lain, maka orang lain itu hukumnya halal dan tidak apa-apa. Misalnya uang yang 500.000 tadi, hasil bunga tadi diberikan kepada tetangganya, diberikan kepada sanak keluarganya, kemudian dia makan, mereka makan, karena mereka itu miskin misalnya, diberikan, maka tidak apa-apa dan itu halal bagi mereka. Tapi bagi orang yang memberikannya tidak punya pahala. Kenapa? Karena 500.000 itu bukan haknya dia, bukan halal bagi dia, sehingga ketika diinfakkan, disedekahkan tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya begitu ya. Tapi bermanfaat insya Allah. Lebih baik diberikan kepada orang lain insya Allah. Wallahu a'lam. Walaupun ada yang mengatakan tetap tidak boleh, sehingga kalaupun diberikan hanya untuk sesuatu yang tidak dimakan ya. Contohnya misalnya membuat jalan ya. Kalau misalkan ke pesantren ya membuat jalan, membuat tempat-tempat WC dan lain sebagainya. Tapi kan ujung-ujungnya sama saja digunakan. Nah, ini kata Parol, ujung-ujungnya sama digunakan. Apa bedanya dimakan dengan yang tidak demikian? Intinya adalah hukumnya boleh menerima riba ya. Akan tetapi kalau bisa tetap dia menasihati orang yang melaksanakan riba tadi tidak menggunakannya ya. Wallahu a'lam. Demikian mungkin ya Pak ya. Ya, Ustaz. Tapi itu yang bertanya ada lanjutan kalimat lagi Ustaz. Tapi hutang riba pemerintah akan dibayar lagi oleh rakyat. Apakah berarti rakyat membuat
pemerintah melakukan riba karena rakyat ingin vaksin gratis? Masya Allah. Jadi intinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini hukumnya ada dua ya. Jadi antara riba dengan vaksin ini sebetulnya berbeda. Tadi intinya hukum vaksin kan hukum ribanya sudah jelas ya. Jadi kalau kita menerima vaksinnya maka hukumnya tidak apa-apa, ya kan? Hukumnya tidak apa-apa. Kita divaksin, kalau kita misalkan mau divaksin, ini dari uang riba, tidak apa-apa. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwasanya Ibnu Mas'ud pun pernah ditanya bagaimana saya makan-makan ya di rumah orang Yahudi di mana dia itu suka makan riba, suka berbuat riba. Tidak apa-apa, engkau dapat nikmat, dia dapat dosa. Gitu. Intinya apa? Boleh orang mendapatkan vaksin dari hasil apa tadi? Riba. Terus gimana kita yang bayar? Nah, kita nggak ngerasa ngebayar. Nah, kita dipaksa untuk bayar zakat, pajak. Kita bayar itu. Nah, misalnya itu hanya dipakai untuk membayar apa tadi? Riba. Nah, itu urusan pemerintah. Ya, insya Allah kita terhindar dari hisab yang membuat kita hisab adalah apa yang kita lakukan, insya Allah. Nah, kita membayar itu karena kewajiban. Kalau tidak ya di penjara. Kalau kita ya hidup kita susah. Kalau tidak ya kita akan sempit kehidupannya. Kenapa ya? Karena kita bernegara, kita punya pemimpin dan lain sebagainya. Maka kita tetap membayarnya, ya walaupun itu nanti digunakan untuk bayar riba lah dan sebagainya, itu terserah mereka karena kita dipaksa untuk membayar demikian ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Tadi sepertinya ada yang raise hand ya, Ibu Betty ya. Silakan Ibu Betty. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya maaf Ustadz kalau pertanyaan saya mungkin tadi sudah dibahas karena tadi saya masuknya juga agak telat. Iya. Ada yang mau ditanyakan soal kurban ini Ustadz. Iya. Yang benar itu yang mana ya? Kurban atas nama pribadi sendiri atau kurban si hewannya atas nama keluarga? Nah itu satu. Lalu yang keduanya, bolehkah berkurban itu atas patungan dan diatasnamakan misalnya salah satu anak yatim gitu? Karena dulu pernah anak saya dulu ketika SD itu satu kelas anak-anak patungan mengumpulkan uang untuk membeli hewan kurban dan dibelikan hewan satu ekor kambing diatasnamakan satu orang anak yatim. Apakah itu boleh? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu. Barakallahu fiik. Yang pertama tentang kurban. Apakah atas nama sendiri atau atas nama keluarga begitu ya? Jadi dalam sebuah asar ya, sahabat pernah berkata bahwasanya kurban itu satu sapi atau satu domba atau satu unta atau sepertujuhnya, kan kalau unta itu boleh 1/10, boleh 1/7 ya. Kemudian sapi boleh 1/7, domba satu saja ya, tidak boleh 1/7. Nah, ketika berkurban maka itu adalah satu ekor untuk satu keluarga. Artinya berarti kita berkurban ya itu atas nama diri kita dan keluarga kita. Jadi misalnya ibu kurban ya 1 ekor domba, maka insya Allah pahalanya untuk satu keluarga. Pahalanya untuk apa? Satu keluarga ahlul bait. Ahlul bait itu adalah satu rumah. Satu rumah yang dengan kita, maka itu akan mendapatkan pahalanya insya Allah. Nah, bagaimana kalau saya kurbannya 2? Atas nama siapa? Istri atau atas nama suami, dua-duanya atau bagaimana? Intinya boleh dua-duanya atas nama istri suami, boleh silakan. Akan tetapi sebenarnya satu keluarga itu kurbannya 2. Jadi boleh atas nama satu suami misalnya ya. Tapi untuk keluarga itu 2 pahalanya, kurbannya 2. Jadi misalnya suaminya kurban punya uang, istrinya juga kurban punya uang. Nah, boleh satu keluarga itu berarti disatukan 2 sapi atau 2 domba atau 2 sapi misalkan ya begitu, maka kurbannya untuk satu keluarga. Atau boleh juga ya misalnya suami dia membawa keluarganya yang lain, misalnya ayah ibunya begitu ya, atau yang yang ada di rumahnya itu misalnya familinya yang lain, maka boleh. Kemudian ada lagi keluarga istrinya,
di rumah itu dibawa lagi atas nama istrinya, maka itu pun diperbolehkan. Intinya adalah kata para ulama, satu keluarga itu kurban satu. Jadi intinya adalah minimal satu untuk satu keluarga. Tapi kalau banyak lebih boleh, silahkan. Mau 2, mau 3 gitu kan ya, silahkan. Tapi atas nama satu orang saja tidak apa-apa, karena seluruhnya akan dapat pahala. Ataupun kalau misalkan mau masing-masing, silahkan, tidak apa-apa. Misalnya saya ini kurban atas nama suami, ini atas nama istri, itu pun diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain pernah juga Aisyah radhiyallahu anha berkurban atas nama beliau. Fatimah juga berkurban atas nama beliau. Jadi boleh berkurban juga atas nama siapa, istri atau nama perempuan. Ya, wallahu alam. Demikian mungkin Ibu ya. Jadi boleh satu keluarga itu full semuanya, gitu ya. Jadi satu keluarga istri termasuk ke dalam suami. Jadi kalau 2 kurban atas nama suami saja, istri insya Allah sudah terbawa begitu. Tapi kalau mau masing-masing, silahkan atas nama istri, atas nama suami. Insya Allah pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, berarti dia memiliki 2 ekor tadi ya, yang disembelih untuk keluarganya ya. Wallahu a'lam. Demikian. Kemudian pertanyaannya yang keduanya tentang apa tadi itu ya? Kalau membeli hewan kurban secara patungan, Pak Ustadz. Ya, patungan. Baik, jadi tadi patungan dari kurban itu adalah atas nama seseorang ya dan keluarganya. Jadi kalau misalnya patungan ada 100 orang, urunan 50.000 gitu kan, atau 30.000, terkumpullah misalnya 3 juta. Terkumpul 3 juta. Nah, ketika nanti berkurban atas nama siapa kurbannya ini? Apakah atas nama salah seorang gitu ya? Harus atas nama seseorang. Misalnya di atas namakan si A, atau tadi disedekahkan ke siapa? Ke fakir miskin. Si Anu, disebutkan ini kurban atas nama si Anu. Jadi dari kami, dari 100 orang ini dihadiahkan kepada si A dan keluarganya. Maka yang kurbannya apa? Si A dan keluarganya. Nah, bagaimana pahalanya? Insya Allah yang 100 orang itu punya pahala kurban, ya, sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang yang diberikan tadi. Hanya bedanya, ya inilah bedanya ya. Kalau seperti pahala, contoh misalnya gini, orang yang sholat suruh ya, orang yang diam di masjid pada subuh sampai nanti matahari terbit, nunggu sejenak, kemudian sholat suruh, maka pahalanya haji, pahalanya umroh. Artinya pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan haji. Tapi Bapak Ibu semoga Allah muliakan, ketika orang berhaji, dia melaksanakan haji, syarat rukunnya benar, tata caranya benar, niatnya benar, maka pahalanya akan dilipat gandakan sampai 10 kali, minimal 10 kali, bahkan 100 kali ya, sebagaimana apa yang Allah kehendaki kan begitu, dilipat gandakan. Nah, tapi orang yang tadi melaksanakan sholat suruh itu punya pahala sholatnya punya pahala haji, tapi hanya 1 begitu, tidak dilipat gandakan 10, 100, karena yang dilipat gandakan hanya pelaksanaannya. Begitu pula orang yang berkurban. Orang yang berkurbannya bisa jadi dilipat gandakan jadi 10 kali, berapa kali, tapi orang yang tadi bersedekah tadi ya, 30.000, dia insya Allah punya pahala kurban, akan tetapi pahalanya lebih kecil daripada pahala yang didapat oleh orang yang namanya disebutkan untuk kurban tadi ya. Demikian. Akan tetapi dia punya pahala. Oh, yang 100 ini insya Allah dapat pahala sedekah kurbannya. Mandalla ala khairin kafailihi. Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka ia seolah-olah orang yang mengamalkannya. Maka ketika dia berkurban, dia bersedekah untuk orang lain dalam rangka untuk berkurban, maka dia insya Allah dapat pahala kurbannya. Walaupun pahala orang yang berkurban yang aslinya dengan dia yang mensedekahkannya lebih besar pahala orang yang berkurbannya, karena orang yang berkurbannya langsung dia dilipat gandakan pahalanya 10 kali bahkan sampai 100 kali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang dia memberikan sedekah tadi hanya 1 kali, yaitu 1 kurban saja. Wallahu a'lam. Demikian mungkin Ibu ya yang bisa dijawab. Wallahu a'lam. Apa nyambung atau tidak? Wallahu a'lam. Intinya adalah hukumnya ditentukan namanya siapa ya, atas nama dia dan keluarganya ya, diwakilkan oleh siapa yang bisa kita wakilkan. Demikian Ibu ya. Tapi intinya boleh, silakan boleh. Tapi tadi yang kurbannya adalah atas nama seseorang, bukan atas nama 100 orang tadi. Tidak atas nama 100 orang, tidak atas nama 100 keluarga, berarti hanya atas nama 1 orang dan keluarganya. Demikian Ibu, wallahu a'lam. Iya, iya. Jazakallah khairan. Baik, insyaallah. Baik, Ustaz. Ini saya coba bacakan pertanyaan yang lewat chat ya, Pak.
Enggak, Pak? Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah larangan potong rambut dan kuku ada berkaitan dengan hewan kurban sendiri atau ada penjelasan lain kenapa? Semisal potong rambut saat akikah, nanti dikumpulkan rambutnya tersebut untuk ditimbang untuk mengetahui berapa sedekah yang dikeluarkan dengan seharga emas. Oke. Ini bagus nih pertanyaannya ya. Jadi ketika syariat akikah benar bahwasanya ketika orang yang berakikah mengakikahkan anaknya, dia mencukur rambutnya, kemudian rambutnya ini nanti ditimbang dan nanti disedekahkan hasilnya ya. Nah, ini betul dalam bab akikah. Tapi kalau dalam bab kurban tidak sama. Jadi misalkan kita yang dicukur kan misalnya, kemudian nanti ditimbang, itu tidak. Justru ketika ibadah kurban ini dilarang untuk memotong rambut ya, jangan memotong rambut, jangan memotong kuku sampai kita sudah menyembelih. Kalau sudah menyembelih maka boleh memotong kuku, memotong rambut ya. Jadi intinya tidak ada hubungannya dengan sedekah itu sendiri. Jadi hewan kurbannya dicukur begitu ya, dicukur kemudian ditimbang dan disedekahkan, tidak. Jadi intinya ketika beliau berkurban, ketika kita berkurban ya, maka kurbannya itu ya insya Allah pahalanya seluruh yang ada di dalam hewan itu akan mendapatkan pahalanya ya insya Allah ya. Jadi demikian mungkin Pak. Jadi tidak ada kaitannya ya dengan potong rambut hewan tadi ya dengan disedekahkan. Jadi cukup saja ketika kita mau berkurban maka kurbanlah dan kita tidak memotong rambut dan memotong kuku sampai kita nanti berkurban, sampai menyembelih, sampai selesai penyembelihan, insya Allah pahala akan kita dapatkan yang tidak mencukur rambut tadi. Tapi kalau mencukur pun insya Allah tidak berdosa ya, akan tetapi dimakruhkan seperti itu yang menurut para ulama. Wallahu a'lam. Demikian pula Pak. Ya, baik Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah berkurban dengan berhutang? Para ulama, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini pernah melaksanakan kurban dengan cara berhutang. Dengan syarat, nah hutangnya ini memang sanggup untuk dibayar. Contoh begini, misal sekarang kurban domba itu 3 juta misal, atau 3,5 juta, kalau misal 3 juta. Kita nggak punya uang, tapi kita punya gaji tiap bulan, misalnya kita bisa menyisihkan 500.000 tiap bulan. Jadi kalau kita nyiapkan 500.000 berarti 6 bulan itu bisa lunas 3 juta. Maka hukumnya boleh berkurban dengan hutang seperti itu. Jadi boleh berhutang ya untuk melaksanakan kurban. Atau yang kedua, boleh juga begini. Misal hutang kita 3 juta. Ya, atau hutang kita 5 juta atau 10 juta, berapa lah ya, contohnya 10 juta, hutang kita 10 juta. Di rekening ada 100 juta. Ya, di rekening ada berapa? 100 juta. Jadi ketika besok itu adalah hari kurban, ya, saya mau kurban nih buat besok, begitu ya, misalnya, atau buat Idul Adha sekarang, kurban nih 1 ekor sapi, berapa harganya? 20 juta. Kan dia punya hutang tuh 10 juta. Tapi karena uangnya masih banyak, tidak ada pengaruh. Dia 20 jutanya dibelikan untuk apa? Dibelikan untuk domba, dibelikan untuk sapi, 20 jutanya dibelikan untuk sapi, maka tidak masalah. Kenapa? Karena dia masih banyak tabungan dan dia memiliki saatan. Kan tadi ya, man lahu sa'at, barang siapa yang memiliki keleluasaan. Nah, berarti orang yang punya 100 juta itu punya keleluasaan walaupun dia punya hutang 10 juta. Demikian. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika dia tidak akan mampu membayar hutang apabila dia berkurban. Contoh, dia tidak punya penghasilan, dia nggak ada kerjaan, dia tidak punya kerjaan, tidak ada penghasilan bulanan, tidak punya. Tapi kemudian dia mau minjam uang, berapa? 3 juta, tiap bulan bayar 500.000. Untuk apa? Untuk kurban. Di mana nanti bayarnya? Aku mau engkewe, terserah nanti saja. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sa'ah. Dia tidak memiliki kemampuan sebetulnya. Dia tidak memiliki keleluasan. Kenapa? Karena dia tidak mungkin dia tidak mampu membayarnya, gitu ya. Jadi ini tidak diperbolehkan. Orang yang tidak mampu mencicil
kemudian dia sengaja mencicil untuk berkurban, tidak diperbolehkan. Kurban saja tidak boleh, apalagi mencicil yang lain. Kadang kita mah gitu ya, berani kumangkewe, nyicil motor, nyicil mobil, nyicil apa gitu ya. Terserah nanti gajinya 5 juta, cicilannya 10 juta, 7 juta. Nah, ini kan bunuh diri. Nah, orang yang seperti ini takaluf berlebihan, tidak diperbolehkan. Jangankan untuk sesuatu yang mubah, sesuatu yang untuk ibadah saja tidak boleh. Yang seperti itu tadi tidak boleh. Atau contoh lagi, contoh misalnya dia berhutang nih. Dia punya hutang. Dia punya uang, dia punya uang 5 juta atau apa? Ya, dia punya uang 5 juta. Tapi dia punya hutang 4 juta. Dia punya hutang berapa? 4 juta. Berarti sisanya kan 1 juta. Nah, jatuh tempo 2 hari setelah Idul Adha. Saya berkurban. Nah, kemudian dia berkurban. Kurban harganya 3 juta misalnya ya. Harganya berapa? 3 juta. Berarti sisa uangnya berapa? 2 juta. Sementara nanti jatuh tempo 4 juta, berarti masih kurang 2 juta. Dan dia tidak ada apa namanya tuh, tidak ada peluang gitu ya. Dari mana bayarnya? Saya punya 2 juta, nggak tahu di mana 2 juta lagi nih nanti. Bismillah lah. Nah, ini nggak boleh. Orang seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh mendahulukan kurban daripada hutang, ini tidak diperbolehkan ya. Jadi sebetulnya bab ini bolehkah berkurban dengan berhutang, ini dirinci Pak ya tadi. Kalau hutangnya itu dalam rangka dia masih memiliki saatan, masih memiliki kemampuan keleluasan untuk bisa membayarnya, kemudahan untuk membayarnya, dan dia masih memiliki uang untuk melunasinya, hutang dan kurbannya, maka diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dia berat untuk melunasinya, atau dia sudah jatuh tempo, ketika dia membayarkan uang untuk kurban sementara dia tidak mampu membayar hutang, maka dia tidak diperbolehkan untuk berkurban saat tersebut ya. Wallahu alam, demikian mungkin Pak ya, yang mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu alam. Baik Ustaz. Kalau di chat sih sudah tidak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah. Saya nggak tahu apakah masih dikasih kesempatan nggak Ustaz? Dari yang kalau ada yang mau bertanya langsung. Mangga boleh. Mungkin masih bisa satu kali lagi ya kalau ada yang mau bertanya langsung ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya langsung. Sepertinya nggak ada Ustaz. Tidak ada, alhamdulillah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mudah-mudahan bisa difahami ya. Walaupun kita ini belum membahas bab tentang kurbannya sebetulnya ya. Insya Allah walau alam nih, apakah minggu depan khusus membahas bab tentang fikih kurban atau yang lainnya, itu nanti diserahkan ke Pak Ahmad ya. Atau kembali lagi kita membahas bab tentang al-kabair, dosa-dosa besar, dipersilahkan ya, saya serahkan ke Pak Ahmad ya, nanti bagaimana baiknya. Yang jelas intinya mudah-mudahan apa yang kita pelajari di kesempatan siang hari ini ya, menjelang sore ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita, menerima ibadah kita yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melipat gandakan apa yang kita lakukan, ampuni dosa-dosa kita, dan berkahi kehidupan kita, dan juga jaga kita dari segala macam keburukan insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, mohon maaf ya, sebetulnya tadi ada satu lagi pembahasan tentang hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu yang berkaitan dalam bulan Dzulhijjah ini. Tapi mohon maaf tidak bisa disampaikan karena waktunya terlalu mepet ya. Wallahu a'lam. Demikian mungkin ya Pak Ahmad dan Bapak Ibu semua. Sekali lagi semoga Allah catat kita sebagai orang yang mendapatkan kebaikan di bulan ini dan bisa mengamalkan apa yang telah dipahami berupa amalan-amalan yang Allah cintai, yang lebih Allah cintai daripada amalan-amalan di bulan yang lainnya. Semoga Allah kuatkan kita untuk bisa mengamalkannya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin ya. Jangan lupa sholat ya 5 waktu berjamaah ya, khususnya di Ramadan ini, di Dzulhijjah ini. Kemudian tadi saum, kemudian tadi zikir, kemudian tadi kurban kalau mampu, dan sedekahnya ya. Insya Allah mudah-mudahan ini mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala atas waktu yang banyak kita buang-buang percuma ya, yang atas kelalaian kita, banyak dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah ampuni di sisa usia kita ini insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Demikian yang bisa disampaikan. Saya serahkan kepada Pak Ahmad untuk menutup acara ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan semoga bisa diamalkan, dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nuhun semua. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz. warahmatullahi Baik. Jazakallah khair Pak Ustadz. Waalaikumsalam.